Adimaya Amiana, CGP Angkatan 11, yang mana hari ini saya akan mendiseminasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan pengajar hikmat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan terkait materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, sekarang mari kita bayangkan dulu. Cobalah kita buka, silahkan teman-teman berpasangan 2 orang, dan silahkan Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Dicoba dulu. Jadi minta tolong duduk di belakang, jangan berdesak-desakan. Bayangkan kepalan tangan itu menyimpan sesuatu yang berharga. Ceritanya ada yang berharga. Terus kemudian buatlah kepalan tangan yang sangat kuat, dok dulu ya. Ada teman yang akan mencoba membuka kepalan tangan dengan sekuat tenaga. Sudah dicoba dibuka. Kemudian berbagai cara dilakukan seperti menghardik, membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, menyuap agar dapat membuka kepalan tangan. Sekarang kepalan tangan itu mau dibuka atau tidak terserah yang punya tangannya sendiri. Apakah dia bersedia tangannya dibuka atau tidak. Tetapi dalam hal ini bagaimana teman yang satunya mencoba merayu, membujuk supaya mau temannya membuka tangannya. Kira-kira itu ada emas di dalamnya ya? Ada uang. Ya salah satu mungkin yang di sebelah kanannya yang menggunakan tangan, yang satunya mencoba untuk merayu. Gimana rasanya? Sudah mau dirayu? Masih kuatkah keinginan Pak mempertahankan tangannya itu? Mempertahankan barang berharga yang dikepal di tangannya? Masih. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan kita? Siapa? Kita sendiri tentunya. Jawabannya tentu kita sendiri yang punya kontrol atas kepalan tangan kita. Tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi apa itu budaya positif? Tentunya di sekolah kan sudah menerapkan budaya-budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi tujuan budaya positif itu menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, tentunya apa yang sudah sekolah lakukan, budaya-budaya positif yang ada di sekolah tentunya bertujuan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, ya, merasa aman. Murid-murid merasa aman untuk datang ke sekolah. Murid-murid merasa terlindungi, adanya keamanan dari sekolah. Jadi materi kita hari ini adalah perubahan paradigma baru, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi.
Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, tentunya hal ini Bapak Ibu sudah lakukan ya dalam menyusun merancang yang namanya modul ajar. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar, tentunya Bapak Ibu harus memahami karakteristik peserta didik kita. Jadi apa yang kita lakukan, proses pembelajaran itu berpusat kepada murid. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi tentunya tidak ada reward dan punishment ya di sini. Jadi kalau dulu kita mengharapkan anak-anak mau berbuat sesuatu, kita berikan mereka reward. Ketika mereka melanggar aturan, kita berikan mereka punishment, jadi hukuman. Hal ini ternyata dalam penerapan disiplin positif itu kurang baik untuk dilakukan kepada murid. Pertanyaannya, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu, dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Sekarang saya ingin Bapak Ibu semua untuk menuliskan kira-kira apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu tulis. Yang di sebelah kiri nanti Bapak Ibu tuliskan strategi, dan sebelah kanan apa hasil dari strategi yang telah Bapak Ibu lakukan. Sebelumnya saya berikan Bapak Ibu beberapa nilai-nilai kebajikan. Jadi kita lihat dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi setelah kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan profil pelajar Pancasila, tentunya harapan kita murid bersikap bagaimana? Hasilnya seperti apa? Jadi akan terbentuk sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan Bapak Ibu bisa lihat seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu tulis dulu. Saya sudah berikan beberapa nilai-nilai kebajikan yang mungkin Bapak Ibu bisa kembangkan sebagai strategi pembelajaran yang telah Bapak Ibu telah lakukan selama ini. Bagi yang sudah, silahkan menempel ke sini.
Apa kira-kira yang Bapak Ibu telah terapkan di kelas terkait dengan disiplin positif? Dan apa hasil dari strategi yang telah dilakukan? Putar gitu ya sih biasanya masih satu aja, boleh satu. Strateginya apa? Satu aja. Baik, saya minta bantuan dari Bapak Ibu yang bersedia untuk menyampaikan satu strategi yang telah dilaksanakan dalam menanamkan disiplin positif kepada murid-murid. Siapa yang mau bersedia menyampaikan? Baik, siapa yang bersedia? Silakan. Ya, Bu Susi, silakan ingin menyampaikan strateginya. Terima kasih atas waktu yang diberikan terkait dengan strategi yang saya lakukan, yaitu adalah salah satu dari budaya positif Bapak Pelajar Pancasila, yaitu adalah tentang kemandirian. Jadi strateginya yaitu adalah dalam kegiatan kemandirian yang kita laksanakan di sekolah, yang tujuannya adalah membentuk karakter peserta didik yang mandiri secara sosial maupun secara akademik. Kemudian hasil yang saya harapkan dari kemandirian tersebut adalah yang paling sederhana, siswa di kelas di jenjang SD, terutama siswa tunagrahita yang kategori sedang itu mampu makan secara mandiri. Itu yang paling sederhana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Tahan untuk bersusi, bagus kan? Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan strateginya? Kita akan melihat beberapa dari teman-teman juga banyak sekali yang menyampaikan agar mandiri. Strateginya agar mandiri. Strateginya disiplin positif, mengajar dengan penuh kasih sayang. Apa? Strategi drill, pembiasaan, memberi semangat, memanfaatkan tutor sebaya, menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Baik, kelompok bersama proyek. Contoh yang nyata, memberikan contoh yang nyata. Terus mencontohkan secara langsung, misalnya sembahyang yang baik. Ini mandiri,
pembiasaan, terus kemudian melalui berdoa sebelum. Berarti ini contoh-contoh disiplin positif ya Bapak Ibu. Kemudian hasilnya adalah siswa sudah tertib dan mau belajar di kelas sesuai dengan peraturan yang telah diberikan. Oke, tadi juga Bu Susi menyampaikan bahwa strategi yang dilakukan adalah melatih kemandirian. Hasilnya adalah anak-anak mampu mandiri dengan kemandirian makan sendiri. Berarti selama ini anak-anak masih belum mampu makan sendiri, masih ketergantungan dengan orang tua. Berarti masih disuapi ya Bapak Ibu. Berarti strateginya dalam hal ini adalah ke ranah bina diri nih. Baik. Ada lagi yang mau menyampaikan strateginya? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Hafiz. Oke, terima kasih. Untuk strategi saya yaitu menerapkan 3 kata ajaib, yaitu meminta maaf, meminta tolong, dan terima kasih. Itu strategi yang saya terapkan untuk anak-anak, biar anak-anak terbiasa untuk melakukan kegiatan 3 kata tersebut dan bisa membuat secara aktif anak untuk tidak malu melakukan dan mengucapkan 3 kata tersebut. Terima kasih. Hasilnya bagaimana Pak Hafiz? Anak-anak mulai aktif dan udah mulai terbiasa untuk meminta tolong. Kalau ketika dia membuat salah, meminta maaf. Dan dia jika diberi jajan oleh temannya harus mengucapkan terima kasih. Baik. Gitu. Ya, baik. Tepuk tangan dulu buat Pak Hafiz. Keren. Jadi itu kata ajaib yang memang benar-benar kita semua perlu menanamkan 3 kata itu ya, bukan hanya untuk murid saja, tapi kita semua juga. Baik, tadi yang saya simpulkan di sana adalah strateginya banyak yang menyampaikan adalah menerapkan pembiasaan kemandirian. Ya, memberikan contoh nyata kepada siswa. Pembiasaan itu juga adalah bentuk dari bagaimana kita menerapkan pembelajaran kemandirian kepada anak-anak, yang mana nanti hasilnya anak-anak mampu untuk melatih dirinya, kemampuan mereka dalam merawat diri dan melindungi diri, memiliki keterampilan yang mana nanti mereka mandiri dan tidak ketergantungan dengan orang tua tentunya. Baik, sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya kita semua sudah pahami ini. Kemudian bagaimana sikap murid yang kita inginkan ketika mereka sudah mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian bentuk pilar-pilar karakter yang terbentuk adalah seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Seperti tadi ya, makan sendiri berarti punya tanggung jawab. Setelah makan mereka merapikan tempat makannya, membersihkan lingkungan tempat makannya supaya tidak ada sampah atau kotoran. Itu salah satu bentuk kemandirian yang paling sederhana yang mungkin kita selama ini lupakan, teman-teman ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang perlu kita tanamkan juga. Kemudian kejujuran. Jadi salah satu tadi yang disampaikan adalah pembiasaan mengucapkan 3 kata ajaib yang tentunya nanti yang kita harapkan adalah hasilnya anak-anak menjadi jujur dalam diri mereka sendiri untuk mau bersikap terbuka terhadap orang lain. Jadi bersikap untuk mau mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata maaf dengan perasaan tulus dan ikhlas, karena itu sebuah pembiasaan yang benar-benar sebenarnya itu kalau kita sendiri secara pribadi sulit sekali melakukan itu kalau kita tidak terbiasa
terbiasa dengan 3 kata ajaib itu. Jadi diplomatis, hormat dan santun. Ya, hormat dan santun tentunya kita sekarang lihat anak-anak datang, kita lihat gurunya datang, mereka bertegur sapa, menyampaikan salam hormat, ya nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu gurunya yang harus tersenyum terlebih dahulu, kan itu pembiasaan. Kalau sudah tersenyum, anak-anak pasti datang menghampiri. Oke, jadi bersikap dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri. Nah, kalau mereka sudah mandiri, tentu nanti akan tumbuh rasa percaya diri. Jadi tidak ketergantungan dengan orang-orang di sekitarnya. Baik, lanjut nilai-nilai kebajikan. Nah, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jadi keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar dan aktif. Yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita lihat ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini tentunya sebuah pembiasaan-pembiasaan yang nantinya tumbuh di dalam diri anak-anak kita, murid-murid kita semua, dan nilai-nilai ini akan membentuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Pertanyaannya adalah nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu berusaha tanamkan kepada murid-murid di kelas dan sekolah kita? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Kalau tidak, mungkin silahkan Bapak Ibu menulis kembali. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin Bapak Ibu tanamkan sekarang? Tadi kan sudah saya sampaikan, ada nilai-nilai kebajikannya dari profil pelajar Pancasila, sikapnya. Ini nilai-nilai kebajikannya. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita. Mana hal yang paling penting yang saat ini ingin ditanamkan kepada anak-anak, kepada murid-murid? Mungkin yang sebelumnya belum diterapkan, namun selanjutnya setelah memahami nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu rasa bahwa saya ingin menambahkan atau menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak. Ada yang sudah selesai? Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Ibu Kalpika? Terima kasih Ibu Ademaya. Yang ingin saya tingkatkan dari sikap anak-anak adalah kejujuran. Karena selama ini yang saya temui, anak-anak banyak yang berbohong meskipun dalam hal kecil. Tapi dengan kejujuran itu kita bisa memberikan nilai positif bagi mereka. Meskipun mereka salah, yang penting mereka jujur dan mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kalpika. Wah, luar biasa sekali nilai kejujuran. Ya, benar sekali ya. Nilai kejujuran ini sangat penting sekali kita tanamkan kepada murid-murid kita, bahwa dengan berkata jujur, berbuat sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan, dengan menyampaikan apa adanya kepada gurunya,
itu tentunya akan membuat pembiasaan atau mereka memiliki nilai yang positif nantinya. Kedepannya mereka tidak akan takut untuk menyampaikan hal-hal yang ingin mereka utarakan kepada Bapak Ibu gurunya. Tentunya dalam hal ini bagaimana kita menerima pernyataan anak-anak ketika mereka ketahuan tidak jujur, apakah kita melakukan atau memberikan hukuman? Bolehkah kita memberikan hukuman? Siapa yang bilang boleh, angkat tangannya. Bolehkah kita memberikan hukuman apabila anak-anak kita tidak jujur? Boleh. Ada yang bilang boleh. Berapa persen? Angkat tangan dong. Berarti ragu-ragu dong. Boleh. Yang bilang tidak boleh? Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi yang namanya punishment dan reward. Hukuman dan penghargaan itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Ayo Bu Tuti, kenapa tidak boleh? Karena hukuman dan reward itu tidak berlaku pada jangka panjang, hanya sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Jadi hukuman itu sifatnya sementara. Sama halnya kita punya peraturan, ada sanksi. Ketika peraturan itu dilanggar, anak-anak dikenai sanksi. Apakah setelah mereka dihukum oleh sekolah, bisa dipastikan anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya lagi? Bisa nggak dipastikan? Tidak bisa dipastikan bahwa anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut. Maka hukuman itu bersifat apa? Sementara. Kalau penjara berkaitan dengan kriminal, ya, hukum pidana itu berbeda dengan pendidikan. Ini ranahnya adalah bagaimana kita memberikan budaya-budaya positif, menanamkan budaya positif kepada diri murid-murid kita. Jadi kenapa tidak boleh ada reward? Karena apa? Karena ketika mereka menginginkan sesuatu, maka mereka baru mau melakukan apa yang gurunya instruksikan. Kalau nggak ada iming-iming reward, mereka nggak akan mau. Jugaan nggak ada. Tapi ketika menginginkan reward itu, mereka baru mau. Setelah nanti pembelajaran proses berikutnya tidak ada reward lagi, kemungkinan anak tersebut, murid tersebut tidak akan mau melakukan apa? Instruksi gurunya lagi. Maka nanti seperti yang teman-teman sudah lakukan adalah ada nanti yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas yang nantinya itu sebagai komitmen anak-anak kita untuk melakukan atau menjalankan nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Yang itu bisa ditanamkan secara terus-menerus kepada murid-murid kita. Baik, tadi sudah disampaikan sama Ibu Kalpika. Mengapa anak-anak kita harus diberikan nilai-nilai kebajikan, yaitu kejujuran. Jadi perlu sekali. Maka kita lihat juga aturan sekolah bahwa salah satu contohnya adalah tidak boleh bawa HP, kan gitu. Sekarang contoh yang diberikan oleh gurunya bahwa penerapan tidak boleh bawa HP, tentunya gurunya yang harus terlebih dahulu melakukan itu. Tetapi bukan berarti tidak boleh di sekolah, ada perbedaannya di sini. Intinya adalah kalau sudah aturannya tidak boleh bawa HP, anak-anak yang bawa HP ditegur terlebih dahulu, diberikan pembinaan, ya kan? Karena itu adalah aturan sekolah. Tuh. Jadi kalau gurunya yang membiarkan aturan itu dilanggar, maka itulah nilai kejujurannya sudah tidak ada. Siapa yang memberikan peluang tidak jujur anak-anak? Guru jadinya. Ya kan?
murid. Tidak bisa kita salahkan mereka. Karena apa? Ada kebebasan yang diberikan oleh guru. Jadi tidak ada kontrol guru dalam hal ini. Maka kalau ingin menerapkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak, maka dari gurulah terlebih dahulu yang menanamkan nilai itu, mengarahkan anak ke arah nilai-nilai kejujuran itu. Baik, sekarang teori motivasi. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Bisakah Bapak Ibu memberikan contoh motivasi seperti ini? Jadi motivasi untuk menghindari masalah itu intinya. Supaya tidak dihukum. Kira-kira apa? Contohnya tidak tepat waktu. Oke, tidak tepat waktu. Jadi kalau anak-anak tidak tepat waktu, mereka ketidaknyamanannya di mana? Keselamatan. Oke, menghindari takut untuk tidak selamat di jalan, kan gitu. Jadi apa lagi? Apakah ada muncul rasa malu dengan teman-temannya? Temannya sudah baris, dia baru datang. Nyaman gak mereka? Tidak, tentunya tidak nyaman. Oke, menghargai diri sendiri. Nah, kalau dalam hal ini di sekolah kita kan tidak ada hukuman bagi anak-anak yang terlambat. Tidak. Ya, jadi itu memang sebenarnya kita harus menanamkan sebuah keyakinan kepada anak-anak kita atau pembiasaan atau budaya malu kepada anak-anak kita kalau mereka datangnya kesiangan, kemudian bangun kesiangan, terus mereka jadi terburu-buru. Nah, itu kan akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman di jalan raya pada saat berangkat ke sekolah. Jadi itu untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang ingin memberikan contoh apa perilaku anak-anak kita yang motivasinya nomor 2 nih? Ya, lomba ya, karena anak-anak kita yang terutama anak kita kan berkebutuhan khusus, mereka tidak
belum memahami gitu ya, belum memahami bahwa apa yang mereka lakukan akan mendapatkan sebuah penghargaan dari sekolah. Tetapi yang mereka pahami adalah ketika mereka melakukan atau ikut dalam sebuah kompetisi, maka di sanalah mereka akan mendapatkan penghargaan atau hadiah. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari anak-anak reguler, tentunya ada persaingan di dalam kelas, ya. Tetapi berbeda dengan sekolah luar biasa. Di SLB kan tidak ada persaingan yang ingin supaya gurunya lebih sayang sama dia, atau mungkin terus dipuji-puji sama gurunya, supaya dia aja yang muncul dan nantinya dia diakui oleh teman-temannya dan diangkat menjadi ketua kelas. Itu biasanya kalau anak reguler. Tapi kalau anak-anak kita ranahnya adalah ke kompetisi atau lomba-lomba, ajang lomba-lomba yang ada di sekolah di tingkat provinsi dan nasional. Untuk ketiga adalah motivasi ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Bisa Bapak Ibu memberikan contoh? Apa nih? Contoh nilai atau motivasi dari dalam diri. Ada Bapak Ibu, Pak Piska? Terima kasih Bu. Kalau menurut pendapat Tiang, seorang anak yang memiliki motivasi dalam diri, pada saat membersihkan kelas, dia memiliki kesadaran sendiri tanpa, misalnya kalau orang yang memiliki motivasi karena hadiah, biasanya dia membersihkan kelas pada saat guru berada di kelas atau guru masuk kelas, dia tiba-tiba membersihkan kelas. Tetapi bagi anak yang memiliki internal dari dalam dirinya, dia akan membersihkan kelas tanpa memperhatikan apakah guru ada di kelas atau tidak. Dia memang memiliki rasa atau keinginan dari diri sendiri untuk membersihkan kelas tersebut. Dan demikian itu. Baik, terima kasih Pak Piska. Tepuk tangan dulu buat Pak Piska. Gimana Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, untuk di kelasnya masing-masing muridnya seperti apa? Apakah memiliki motivasi yang ketiga ini? Belum, ada yang belum. Jadi menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan, mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Teori motivasi 1, 2, atau 3? 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dapat pujian gitu ya. Terus ya, jadi anak-anak kita masih di tahap yang kedua. Jadi belum ada motivasi diri ya, motivasi dari dalam dirinya. Oke. Nah, itu menjadi PR buat kita semua ya, bahwa jenis motivasi yang kita tanamkan kepada anak-anak tentunya adalah motivasi yang memang muncul dari dalam diri anak tersebut. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana. Anak-anak tidak tahu
apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Hukuman merupakan berupa fisik maupun psikis. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan murid. Murid dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, jadi kira-kira penerapan yang tepat buat anak-anak kita di sekolah ini yang mana? Konsekuensi. Ya. Berikut adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, baik itu hubungan dengan guru, hubungan dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sebelum kita mengarah ke keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah pahami nggak ini restitusi? Jadi bukan menebus kesalahan, namun mengajak anak untuk belajar dari kesalahan. Kira-kira teman-teman ada nggak yang sudah pernah menerapkan restitusi ini? Gimana, Bapak Ibu? Pernah melakukan segitiga restitusi ini? Bu Susi, mohon disampaikan apa yang pernah dilakukan dalam penerapan restitusi. Kebetulan saya pernah melakukan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Nah, kegiatan ini pernah saya lakukan untuk menangani permasalahan yang terjadi pada siswa saya, yaitu terkait dengan masalah di kelas. Jadi salah satu tujuan dari restitusi ini adalah bentuk menyadarkan siswa dari kesalahan yang dia lakukan, bahwa kesalahan itu sebenarnya sesuatu yang bisa diperbaiki, seperti itu. Jadi ketika anak-anak itu menyadari bahwa kesalahan itu dapat diperbaiki dengan berbagai pilihan-pilihan dari konsekuensinya, seperti itu. Jadi tidak hanya berupa, karena kan tidak dianjurkan untuk menggunakan hukuman. Jadi kita mengembalikan kepada siswa apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki dari permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Jadi sebenarnya dalam segitiga restitusi ini kita sebagai guru itu hanya mendengarkan apa solusi dari masalah yang
mereka hadapi gitu. Jadi kita mengembalikan kepada siswa itu, bukan kita yang memberikan solusi gitu. Jadi dalam hal ini tidak ada hukuman, tapi lebih pada penyelesaian untuk mencari solusi. Seperti itu sih yang saya pernah lakukan, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Susi. Ya, bagus sekali ya apa yang telah diterapkan oleh Bu Susi dalam menanamkan restitusi kepada murid-murid kita. Jadi anak-anak yang telah melakukan kesalahan tentunya kalau memberikan hukuman akan memunculkan ada perasaan-perasaan, satu bisa aja sedih, malu dengan teman-temannya, kemudian ada trauma, ketakutan, berbaur dengan lingkungannya lagi atau berbaur dengan kelompok murid-murid tersebut. Jadi dalam hal ini kita mengurangi rasa takut dan tidak nyaman yang mana anak tersebut telah melakukan kesalahan, dan di mana kita yang sekarang sebagai guru perlu memberikan pemahaman kepada mereka, menawarkan untuk mencarikan solusi terbaik agar mereka tidak ada rasa trauma dan ketakutan atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi intinya dalam hal ini adalah memperbaiki hubungan dari kesalahan yang telah mereka lakukan, gitu ya, dan mencari solusi serta fokus pada karakter, bukan kepada tindakan hukuman. Jadi apa yang telah mereka lakukan, kesalahan-kesalahan mereka, karakter apa yang mereka sudah kurangi dalam diri mereka. Baik, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa di kelasnya? Gimana Bapak Ibu? Sudah membuat keyakinan kelas? Angkat tangan yang sudah. Kalau dulu namanya kesepakatan. Dari kesepakatan menjadi keyakinan. Nanti kita lihat ya. Kemudian kalau sudah, bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi saya ingin bertanya dulu nih sama Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa yang sudah, langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam membuat keyakinan kelas? Siapa tadi yang udah buat? Bu Kertu. Bu Kertu ya? Silakan Bu Kertu, ceritakan alurnya sedikit aja. Terima kasih Bu. Ini saya juga tidak begitu memahami ya, karena yang lakukan di kelas untuk membuat kesepakatan kelas adalah memunculkan hal-hal yang memang sudah seperti yang Ibu lihat kemarin itu yang saling ejek itu, karena itulah yang terjadi di kelas. Itu yang buatkan untuk menjadi kesepakatan kelas supaya tidak saling mengejek gitu. Dan yang lainnya memang kan saling tolong menolong, yang ada 5 poin itu saya lupa apa aja itu. Yang jelas itu yang saling ejek-mengejek itu setiap hari dilakukan. Setiap hari tiang lihat, tapi tiang tidak mengajarkan dan tiang melarang. Yang seperti itu. Dan sekarang dibuatkan kesepakatan kelas, masih juga dilaksanakan seperti itu berkali-kali. Tiang sudah apakah ini udah melihat kesepakatan kelasnya? Diam dia. Itu anak-anaknya. Setiap hari tiang itu seperti yang masalah yang muncul itu yang buatkan kesepakatan kelas. Terima kasih Bu.
Jadi mari kita lihat prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita membahas kelas dulu ya. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Jadi kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, jadi mungkin yang disampaikan oleh Ibu Kertu tadi adalah memunculkan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang nantinya cenderung memunculkan kesalahan-kesalahan anak-anak ya. Ya, akan memunculkan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid. Mungkin seperti itu maksudnya. Itu maksudnya mungkin banyak terjadi permasalahan yang sama, contohnya saling mengejek. Dari permasalahan itu muncullah usulan-usulan dari murid-murid, kemudian ada kesepakatan dengan ibu bahwa hal tersebut mungkin tidak baik untuk dilakukan, gitu kan? Maksudnya ibu. Nah, maka di sana akan muncul adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, tetapi jangan lupa ya, kalau bisa kalimat negatifnya dihilangkan, jangan ada kata tidak dan jangan. Karena kadang-kadang teman-teman kan kita semua juga sering sekali lupa ya, kalau dalam mengingatkan anak-anak, jangan, tidak gitu kan. Nah, itu yang mungkin sekarang perlu diganti ke kalimat yang lebih positif lagi. Mungkin mengarahkan anak-anak seperti contohnya tersebut, jangan lari, tapi diganti hati-hati, berjalanlah dengan baik, berjalanlah pelan-pelan. Mungkin seperti itu bahasanya, lebih dihaluskan kembali. Kalau jangan itu meranah ke sebuah perintah. Kalau yang kalimat positif mengarah ke arah selalu memberikan bimbingan. Nah, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian Bapak Ibu mungkin akan mendapatkan bahwa pernyataan yang tertulis masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas. Jadi anak-anak kan sering kalau mau masuk kelas berlari, ya kan? Sering berlari-lari, terus dorong-dorong teman. Nah, mungkin bisa salah satu contoh adalah masuk kelas dengan berjalan perlahan-lahan gitu. Atau mungkin memasuki kelas berjalan dengan baik atau beriringan dengan teman-teman, mungkin bisa seperti itu. Terus kemudian dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Kemudian saling menghormati atau nilai kebajikan, hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Jadi tentunya dalam menyusun keyakinan kelas tentu ada dulu seperti yang saya sampaikan tadi, ada curah pendapat dulu ya. Jadi mungkin ada beberapa kasus mungkin di kelas tersebut. Salah satu contohnya tadi apa? Saling mengejek, membuli, kemudian
latihan, masuk kelas. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul itu kita perbaiki kesalahan-kesalahan anak-anak, mencarikan solusi dengan apa? Meminta ke mereka untuk solusinya. Bukan kita yang menentukan, tetapi mereka yang harus memahami untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, setelah ada pendapat dari mereka, kemudian disepakati bersama. Maka setelah kesepakatan itu muncul, maka akan terbentuklah keyakinan kelas. Bukan lagi kesepakatannya, akan mengarah ke sebuah keyakinan. Ketika keyakinan itu dilanggar, maka apa yang akan terjadi? Yang perlu mereka pahami adalah bukan hukuman, tetapi muncul komitmen untuk melaksanakan keyakinan. Memiliki konsekuensi apabila keyakinan tersebut dilanggar, tetapi bukan hukuman. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi bisa ada perbaikan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak apa istilahnya permanen dalam setahun gitu ya. Tidak, tetapi apabila ada hal-hal yang mungkin muncul, ada permasalahan yang muncul, itu bisa ditinjau kembali keyakinannya atau diperbaiki keyakinannya. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua kelas. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas, sudahkah anak-anak ikut bertanda tangan di sana? Belum. Nanti silakan ya dilakukan prosedur tersebut. Kemudian kita lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kira-kira nih anak-anak kita pada umumnya dari 5 kebutuhan dasar manusia ini mana yang lebih mereka tunjukkan di sini? Silahkan angkat tangannya. Ada yang mau menyampaikan? Mana kira-kira yang paling sering mereka tunjukkan kepada kita? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ada nggak dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang ingin kebebasan? Pasti ada. Pasti ya. Semuanya ada. Tetapi yang paling sering ditunjukkan anak-anak kita adalah, terutama yang sekolah SLB ya, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Boleh ceritakan Bapak Ibu, mungkin punya pengalaman ada anak yang kebutuhan dasarnya kasih sayang dan ingin diterima itu ditunjukkan kepada gurunya. Silakan, ada nggak yang mau bercerita nih? Kita kembali lagi. Kasih sayang dan rasa diterima.
Teman-teman ada nggak yang mau bercerita? Anak-anak menunjukkan bahwa mereka ingin diberikan kasih sayang, mereka ingin diterima. Kebutuhan dasar yang penting sekali buat mereka saat ini. Dari kelima itu mereka punya itu, pasti semua ada. Tetapi hal yang paling penting adalah yang mana? Yang mereka sering tunjukkan, bukan yang paling penting. Yang mereka saat ini sering tunjukkan kepada bapak ibu gurunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Adi. Di sini kasih sayang dan rasa diterima. Di sini saya ada contoh anak-anak, yaitu seperti Celia. Celia itu pada dasarnya dia kalau sudah disayang dulu, dielus-elus dan dipuji, maka dia akan mau belajar dan dia menunjukkan ekspresinya dengan senyum-senyum dulu gitu. Baru dia mau Celia coba ini Bu Guru punya punya pelajaran, dan kemudian Celia mau tidak menulis. Kalau mau menulis, nanti Celia akan menjadi pintar. Nah, akhirnya dia itu senyum dulu gitu. Akhirnya Celia senyum dulu dan dia mau mengucapkan sesuatu gitu. Berarti dia ada rasa ingin terus diperhatikan oleh gurunya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Desa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Desa. Luar biasa sekali. Jadi saya rasa teman-teman juga sama kayak anak-anak kita juga seperti itu. Selalu ingin menunjukkan bahwa mereka ingin disayang, diperhatikan, diterima. Ya, sama dengan anak-anak lainnya. Mungkin sama juga di rumahnya masing-masing juga seperti itu ya. Mereka ingin diterima, disetarakan dengan saudara-saudaranya. Mungkin bisa seperti itu. Baik, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Berikut akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini guru sebagai apa? 5 posisi kontrol. Guru sebagai apa? Sebagai manajer. Kita tinggal lihat videonya gitu.
tindakan yang telah dilakukan seorang anak, yaitu melanggar aturan sekolah, terlambat datang sekolah. Jadi itu sering sekali dilakukan. Apa yang dilakukan oleh gurunya adalah melakukan hukuman. Jadi lari keliling lapangan itu adalah sebuah hukuman. Nah, tentunya setelah diberikan hukuman, keesokan harinya apa yang terjadi? Melakukan kesalahan lagi. Nah, tentunya hal ini harus dicarikan solusi supaya tidak terulang kembali apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan coba melihat materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini tidak hanya mandiri ya, tetapi juga menerapkan kejujuran pada dirinya sendiri. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ada beberapa kalimat-kalimat yang tentunya bisa disampaikan ke murid-murid. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dia pasti membutuhkan sesuatu ya. Dari 5 kebutuhan dasar itu, hal yang tidak terpenuhi di sana. Kemudian keyakinan kelas yang kedua adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi agar menumbuhkan diri murid supaya murid tersebut tidak merasa dirinya yang selalu salah gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, tentunya dia meyakinkan dirinya bahwa ternyata kesalahan saya ini tidak hanya terjadi pada diri saya, mungkin orang lain juga. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sama halnya ketika anak-anak terlambat, gitu kan? Nah, apa keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu sepakati bersama murid-murid? Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dari sebuah kegagalan maka akan orang yang sukses pasti pernah mengalami sebuah kegagalan. Jadi tidak langsung prosesnya itu langsung berhasil, pasti pernah terjadi kegagalan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi anak-anak yang berpikir mencarikan solusi, ya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sekarang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu kan sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tersebut anak ada yang melakukan tindakan salah, maka dia harus mampu bahwa meyakinkan dirinya bahwa tindakan salah tersebut telah melanggar keyakinan yang telah disepakati bersama dengan gurunya. Pakai videonya.
Jadi kesimpulannya adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep IT seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Nah, jadi dalam hal ini harapannya setelah Bapak Ibu mendapatkan materi untuk keyakinan kelas, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu guru membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan anak-anaknya. Kemudian selanjutnya kesepakatan kelas tersebut dijadikan keyakinan kelas yang telah disepakati, ditandatangani bersama anak-anak. Tentunya nanti kita di sekolah juga, jadi seluruh warga sekolah akan membuat keyakinan sekolah nih Bapak Ibu, karena kita belum punya keyakinan sekolah. Harapannya setelah kita mendapatkan materi ini, kita memahami bahwa ternyata keyakinan sekolah itu juga penting untuk kita terapkan, kita yakini sebagai memotivasi diri kita sendiri agar kita bisa memperbaiki, menguatkan karakter kita dan menanamkan budaya-budaya positif, disiplin positif yang ada di sekolah dan menjadikan contoh baik kepada anak-anak atau murid-murid kita. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Tentunya harapan saya materi hari ini dapat bermanfaat baik buat kita semua dan selanjutnya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya di kelas dan sekolah kita tentunya. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, salam namo buddhaya dan selamat sore. Terima kasih.